Ya, kita lanjut. Baik, tadi kita sudah belajar langkah pertama adalah raportnya cara Erikson. Ya, jadi raportnya sebenarnya relatif sama, yang beda adalah kita memprediksi feature kira-kira apa. Jadi saat nanti sesi berlangsung dan selesai, kira-kira dia jadi orang seperti apa, jadi punya prediksi ya. Kemudian kita mendapatkan sumber daya apa yang dibutuhkan agar dia bisa mendapatkan apa, agar kita bisa dapatkan ide kemana nanti sesi terapi mau diarahkan. Nah, dan kita dalam pertanyaan kan ada tadi namanya hasil akhir apa yang Anda inginkan. Hasil akhir itu memberikan arah pada kita nanti teknik atau strategi apa yang mau kita bawa. Jadi klien itu mau dikemanain apa saat nanti selesai ya. Gitu. Yang kedua yang juga kita perlu pahami, kita ingin tahu jelas bagian-bagian apa-apa yang mau kita angkat di dalam sesi terapi. Misalnya tadi ada temannya atau siapanya gitu yang sangat berperan, maka itu jadi isu kita mau angkat sesi terapi. Dan langkah berikutnya kita mulai sesi terapi. Jadi itu rapor itu namanya pre-induction. Kemudian induction, kita mulai turunin gelombang otak. Hari ini kita akan latihan beberapa strategi turunin gelombang otak. Yang kedua, baru kita berikan sugesti ataupun teknik strategi bagaimana memberikan sesi terapi pada dia. Di induction, induksi, turun, kemudian nanti deepening, pendalaman, pastikan dia tetap berada di bawah, di gelombang otak yang bawah, baru kita kasih sugesti, baru setelah itu kita berikan penutupan. Nah, berapa kali? Tentu di ruang ini nggak bisa kita peragakan, tapi kurang lebih biasanya kalau nggak bisa lihat tuh, biasanya induksi itu sekali, kemudian kasih pendalaman itu 2 atau 3 kali. 2 kali, kemudian baru kasih sugesti. Biasanya begitu ya kita lakukan. Tentu kalau kami ngelihat kondisi klien. Gitu. Oke, nah sekarang saya mau jelasin dulu apa itu induction. Induction itu adalah langkah awal untuk menurunkan gelombang otak dari beta ke alfa. Dia turun, pastikan dia tetap di sini, kita perdalam dia. 1 kali, 2 kali sambil lihat kondisi klien. Kondisi klien kalau dia sudah turun gelombangnya, santai, baru kita kasih sugesti. Oke, coba saya akan bagikan slide. Hari ini kita belajar 6 teknik sugesti, teknik induction ya. Mudah-mudahan ini bisa kita peragakan nanti gitu. Dan masing-masing kita akan latih gitu. Jadi ingat, langkah induction, langkah induksi awal adalah menurunkan gelombang otak. Jadi ini yang kita lakukan dari beta turun ke bawah. Setelah kita lakukan rapor, oke, baik, sekarang boleh duduk nyaman gitu, kondisi nyaman gitu. Sebenarnya saat kita minta pejamkan mata, itu sebenarnya sudah turun ke gelombang alfa, perlu bayangin. Cuma kita belum dalam, baru turun doang, gitu, turun aja, baru dari itu kita dalamin. Nah, ada 6 langkah gaya Eriksonian. Gitu. Pertama adalah langkah menggunakan 5 indera kita, jadi merasakan, dia sudah mendengarkan. Yang kedua passing leading, nanti saya akan jelaskan passing leading. Yang ketiga adalah sebuah, maka ketika bingung, maka pada saat itu gelombang untuk gerbang seleksi terbuka, di situ kita masukin data. Yang kelima, teknik untuk kebenaran. Jadi membuat sebuah pernyataan-pernyataan yang benar, kemudian dia mengangguk, kemudian kita gelinding dia ke bawah. Yang terakhir, teknik yang terkenal dia sebut dengan pengalaman belajar. Nah, ini teknik-teknik ini saya ada banyak tekniknya, teknik 6 ini saya pilihkan karena kita bisa lakukan sambil zoom. Gitu. Beberapa teknik lain harus pakai sentuhan, saya nggak akan peragakan di sini. Oke, nanti dulu ya, induction adalah langkah awal setelah rapor, dapetin data. Induction adalah langkah awal terapi dengan menurunkan gelombang otak. Nah, kita gunakan 5 indera. 5 indera adalah visual, auditory, pendengaran,
kemudian rasa lidah, kemudian sentuhan, kemudian cium-penciuman gitu, atau penciuman sentuhan kita sebut dengan kinestetik. Tapi di sini kita urai satu-satu. Jadi langkah awal sebenarnya, oke, silakan duduk ibu, duduk bapak, oke ibu ya, duduk ibu, santai, santai, seluruh tubuh dan ya rileks gitu, rasakan tangan rileks segala gitu. Dan saya ingin bapak ibu menyadari keberadaan telinga ibu, rasakan keberadaan telinga ibu, rasakan sensasinya, gitu. Rasakan kuping kanan, keberadaannya, rasakan kuping kiri, bagus. Dan saya ingin Bapak Ibu juga merasakan kehadiran tangan Bapak Ibu, rasakan telapak tangan, hadir, gitu. Rasakan punggung tangan, rasakan telapak tangan kanan, rasakan punggung tangan kanan, rasakan telapak tangan kiri, rasakan punggung tangan kiri, bagus. Dan saya ingin Bapak Ibu merasakan hadirnya lidah Bapak Ibu. Rasakan kehadirannya, rasakan sensasinya. Bagus. Dan sekarang, saya ingin Bapak Ibu merasakan kehadiran mata. Rasakan ada sensasi berputar-putar sekitar mata. Keputusan Bapak Ibu, Ibu mau pejamkan mata ataupun tidak. Namun, lambat laun, cepat atau lambat, mata akan tertutup dengan sendirinya. Dan di dalam teknik ini sebenarnya Milton tidak suka. Jadi Milton Erickson itu tidak suka memberikan perintah, tapi memberikan pilihan yang ciri khasnya begitu ya. Jadi mata ibu boleh terbuka atau tertutup, karena saya yakin cepat atau lambat di dalam sesi ini Bapak dan Ibu akan menutup mata untuk merasakan sesuatu yang lebih indah, lebih rileks. Jadi dia tidak perlu nyuruh menutup mata. Bagus kan? Nah, jangan lupa kata bagus sekali sering diucapkan untuk memastikan bahwa klien itu merasa benar apa yang dilakukan. Jadi bagus sekali. Jadi dia bisa merasakan ya. Sekarang saya ingin Bapak Ibu mulai memikirkan satu suara, apapun suara yang muncul. Gitu. Ini kita bicara kuping dulu ya. Apapun suara muncul, saya ingin Bapak Ibu menguatkan suara yang di telinga kanan. Lalu, saya ingin Bapak Ibu mendengarkan kembali di telinga kiri. Dan perhatikan saja suara itu. Apakah suara itu kencang atau pelan? Apakah suara itu dari bawah atau dari atas datangnya? Dan bagaimana bentuk suara tersebut? Bagus sekali. Bagus sekali. Nah, saya ingin Bapak Ibu membayangkan satu titik, baik kalau Bapak Ibu pejamkan mata di dalam benak, atau titik yang Bapak Ibu pusatkan, dimanapun Bapak Ibu bisa melihat. Bagus sekali. Memperhatikan titik tersebut, warnanya, teksturnya, dan apakah titik itu besar atau kecil. Apakah jauh atau dekat? Perhatikan saja titik tersebut. Bagus sekali. Dan saya ingin Bapak Ibu merasakan juga sebuah rasa. Rasa manis, rasa asin, rasa apapun itu yang Bapak Ibu bisa pikirkan dan rasakan saat ini. Rasakan rasa itu berada di lidah kita, bergoyang di situ, dan sebagian mungkin masih ke tenggorokan. Rasakan apakah rasa itu nyaman, melegakan, atau justru membuat tenggorokan tersekat. Bagus.
Sambil merasakan itu, kita akan pindah ke telapak tangan kita. Rasakan kita menyentuh satu benda. Apapun benda itu. Terserah Bapak itu memulai dengan tangan kanan atau tangan kiri. Bagus sekali. Rasakan kedua tangan memegang. Rasakan teksturnya di tangan. Rasakan benda tersebut. Bagus sekali. Dan akhirnya kita akan bisa menghirup udara sekitar. Pikirkan satu hirup udara yang menarik bagi Bapak dan Ibu. Hirup udaranya. Dan bisa Ibu keluarkan. Nafas. Hirup kembali udaranya. Dan rasakan perasaan Bapak Ibu menghirup udara tersebut. Bagus sekali. Rasakan sekarang semua mata, telinga, perasaan, rasa di lidah, rasa di tangan, rasa yang hidup, mencampur ke satu benda, berada pada satu benda yang mempunyai semua hal yang Bapak Ibu bisa pecah, rasakan, sentuh, suara, dengar dengan telinga, dan Bapak bisa lihat. Bagus sekali. Bila sudah, Bapak Ibu boleh kembali ke ruangan ini saat kondisi yang nyaman bagi Bapak dan Ibu. Bagus sekali. Nah, itu teknik satu ya, teknik untuk menggunakan 5 indera. Jadi kita hanya memainkan 5 indera di sini. Nanti setelah itu kita dituning. Jadi di dalam teknik ini kita hanya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan dengan lidah, apa yang bisa saya sentuh, dan apa yang bisa kita hirup. Ini teknik yang disebut dengan 5 indera. Kalau pertanyaan silahkan langsung ya. Jelas ya, yang lakukan ya 5 indera. Kita hanya menggunakan telinga, atau mendengar, melihat, merasakan, dan sebagainya. Oke, clear ya? Saya akan bergeser ke teknik sebelah. Teknik sebelah itu kita sebut dengan teknik natural existing trance, namanya suatu kondisi menurunkan gelombang otak dengan memikirkan suatu pengalaman. Misalnya pengalaman membaca buku atau pengalaman apa. Pikirkan, biasanya kita tanya, boleh pikirkan satu pengalaman yang menarik yang Bapak Ibu suka. Atau kalau bingung, tadi pagi ngapain? Boleh informasi tadi pagi waktu bangun tidur, apa yang Bapak Ibu lakukan saat bangun tidur pertama kali, saat buka mata. Oke, kemudian dari situ kemana? Minta detailnya ya, sampai dia siap ke kantor. Oke, bila sudah siap, katakan terima kasih, sudah duduk santai. Kemudian sudah tarik nafas. Tarik nafas adalah bagian dari cara kita menurunkan gelombang. Napasnya nafas perut. Sekarang saya ingin Bapak Ibu tarik nafas. Lagi tarik nafas. Lagi tarik nafas. Oke, sekarang saya ingin Bapak Ibu membayangkan tadi pagi saat mata terbuka. Saya ingin Ibu membayangkan apa yang terjadi saat itu. Mungkin Ibu melihat jam, status, perhatikan saya dari pagi. Mungkin Ibu mendengar suara azan. Mungkin Ibu ke kamar mandi, membersihkan diri, kemudian mengambil air wudhu, dan masuk siap-siap untuk sholat subuh. Dan rasakan
perasaan kita saat kita mengangkat tangan, mengatakan Allahu Akbar, apa yang dirasakan pagi tadi. Bagus sekali. Bagus sekali. Dan perhatikan bagaimana ibu sholat dan mengucapkan salam di sesi akhir. Bagus sekali. Kemudian ibu melihat jam, lalu mandi, kemudian bersiap-siap ke kantor dan berangkat melanjutkan. Nah ini begitu selesai, sekarang Bapak Ibu bisa bangun. Ini kalau dalam sesi kan tidak akan bangun, tapi kalau dalam sesi akan dituliskan di kedalaman. Di kedalaman. Tapi di sini targetnya menurunkan gelombang otak agar dia turun kemudian di kedalaman. Karena saat dia membayangkan sesuatu, dia sudah turun gelombang otak. Ini namanya trans alami. Oke, saya akan lanjutin yang ketiga, udah itu kita tanya jawab ya. Trust me adalah trust me sebenarnya itu bagian dari teknik kebenaran. Maka sebenarnya kakaknya seperti ini. Oke, duduk tenang, santai, Bapak Ibu duduk tenang. Tarik nafas, keluarin. Tarik nafas, keluarin. Tarik nafas, keluarin. Dan saya ingin Bapak Ibu membayangkan hari ini. Saya yakin kita semua ingin lebih rileks. Sebagaimana Ibu rileks. Dan saya yakin Bapak Ibu menginginkan itu juga. So, lakukan relaksasi. Jadi mulai kaki. Betis. Punggung. Dada. Seluruh kepala. Dan saya yakin kita ingin sukses hari ini dengan membawa kecerdasan. Dan saya ingin Bapak Ibu membayangkan satu kejadian di masa lalu di mana Bapak Ibu cerdas memutuskan satu masalah dan bisa membuatnya seluruh strategi berpikir Ibu bisa menggunakannya untuk membuat keberhasilan saat itu. Saya ingin Bapak Ibu kembali ke sana dan bayangkan kecerdasan Ibu muncul dan menyelesaikan banyak masalah. Dan saya ingin Ibu menyebarkan kecerdasan ini dari kepala, melewati muka, melewati hidung, melewati mata, melewati dagu, melewati dada, melewati betis, dan melewati seluruh area tubuh. Dan semua membawa kita pada ketenangan hidup, ketenangan yang mungkin kita sama-sama sepakati bahwa kita semua ingin tenang dan meyakini kita bisa membawa ketenangan itu dalam perubahan hidup. Maka kita lakukan proses ketenangan dalam tubuh dengan membuat jantung kita tenang, pikiran kita tenang, dan setiap sel di dalam tubuh kita merasakan ketenangan jauh lebih dalam dari sebelum. Bagus sekali. Dan bila Bapak Ibu siap, boleh kembali ke ruangan ini sekarang. Oke, itu adalah 3 teknik induksi. Jadi yang pertama kita gunakan indera kita. Itu opsi ya, ini enggak semua dipakai. Itu pilihan-pilihan. Yang kedua, kita gunakan keseharian kita. Tadi pagi ngapain gitu. Ataupun kalau lagi baca buku nikmat, gimana rasanya gitu. Yang ketiga, kita akan menggunakan teknik truisme. Truisme itu adalah sebuah kebenaran, bahasa Perancis ya. Sebuah kebenaran yang sama-sama kita sepakati. Kalau kita ingin tenang, kan semua ingin tenang. Kalau kita ingin relax, kita pasti ingin relax. Kalau kita ingin sukses, kita juga pasti ingin sukses. Kita gunakan itu untuk membawa orang turun gelombang otak.
Oke, dari tiga ini ada pertanyaan nggak? Tekniknya. Teknik menggunakan ketiga ini untuk menurunkan gelombang otak. Yang ngerti semua? Sudah hadir semua. Oke, sudah hadir semua nih. Ada pertanyaan tentang ini? Tentang nggak ada, tidak ada mana paling banyak, tergantung situasinya. Jadi, paling banyak digunakan tergantung situasi. Yang mana aja kita mau nyaman pakai. Apa? Tergantung, nggak ada tergantung. Kita mau di antara tiga ini mana yang paling senang kita nyaman, kita bisa pakai. Gitu. Karena kadang-kadang dalam teknik terapi itu kita pakai satu teknik suka bosan kitanya. Gitu. Maka kita suka variasi teknik yang mana. Oke, nyampaikan kata-kata yang benar, Pak Singgi. Jadi saat kita menyampaikan kata-kata, yang sering dipakai itu kata bagus, dan juga kata sambung. Sambil ini, sambil itu, Anda bisa merasakan. Dan dalam mengucapkan pelan-pelan ya, sambil Anda relax, Anda mungkin merasakan, kata mungkin gitu. Milton itu orangnya halus, jadi dia tidak suka tarik nafas tutup mata, dia nggak suka gitu. Jadi tarik nafas, dan Anda boleh memilih memulai dengan menutup mata atau relaksasi terlebih dahulu. Semua ada pada pilihan Anda. Apapun bentuknya, pilihan itu menguntungkan sesi terapi. Jadi Anda boleh memilih untuk relax atau memejamkan mata. Apapun pilihan Anda, semua adalah menjadi media untuk membuat Bapak Ibu tenang, jauh lebih rileks dari sebelumnya. Jadi kata sambung sama bagus itu modal. Relax, tenang, nyaman itu modal. Relax, tenang, nyaman, rasakan, gunakan 5 indera itu modal. Jadi pada intinya di teknik ini saat kita memikirkan sesuatu di masa lalu terutama ataupun kapanpun itu memikirkan atau merasakan itu membawa kita pada relaksasi. Relaksasi artinya menurunkan gelombang otak. Semakin bisa. Artinya coach membawa klien kepada suasana nyaman ya. Artinya dia dengan nyaman itu turun ininya ya, apa namanya, gelombangnya ya. Nyaman itu kan suasana kesuksesan, suasana ketenangan, rileks itu begitu ya. Oke, siap. Nyaman kesuksesan, memikirkan masa lalu itu dia turun gelombang otak. Iya, karena kan kebahagiaan ya, dia suasana tenang, stres tidak apa gitu ya, bahagia gitu ya. Siap. Relax, tenang, bahagia, nah itu juga bisa. Gitu. Dan kita juga jangan terlalu ini ya, jangan terlalu logik gitu di sini. Rasakan bahagia di kaki, biarin aja. Maksudnya bahagia di kaki gimana? Nggak usah, biarin aja. Jadi rasakan bahagia kaki, rasakan bahagia di betis, rasakan bahagia di dada. Lebih daripada merasakan ya, lebih ya, merasakan. Suasana rasa ya, oke. Ya. Musik relaksasi boleh membantu. Musik relaksasi membantu. Ya, membantu. Tapi kalau Bapak Ibu di tengah ramai, nggak bisa lakukan itu sebenarnya. Jadi kita gunakan di tengah ramai, misalnya klang dong, gitu. Nah, dengarkan bunyi itu, lebih sama, dan rasakan setiap bunyi yang didengarkan itu membawa pada relaksasi yang jauh lebih dalam. Jadi namanya utilisasi. Jadi jangan kaget, misalnya kita di tempatnya, di rumah terapi orang, atau weng motor lewat gitu. Oke, katakan Anda dengar itu ada sinyal yang membuat artinya Anda jauh lebih dalam, jauh lebih rileks. Nah, jadi kalaupun nggak punya apa-apa, asalnya dimanapun kita bisa bawa sesi ini, sambil santai, sambil rileks. Ini apapun itu bisa diutilisasi menjadi sebuah alat untuk membawa dia masuk lebih dalam, pada kedalaman, pada induksi. Gitu. Jadi kalau ada musik bagus, gitu. Memang idealnya kalau kita membuat sesi itu ada ruang khusus, kemudian ada speaker surrounding gitu. Relaksasi membuatnya nyaman. Makanya di bank ataupun di mana suka ada suara musik relaksasi. Musik relaksasi itu konon, tapi sebenarnya nggak harus gitu-gitu banget. Konon di bawah 4 feet, saya nggak ngerti di bawah 4 feet.
Pokoknya relax, nyaman. Beberapa orang bahkan pakai suara menggema itu juga. Jadi apapun itu suara yang membuat kita relax dan nyaman. Oke, gitu. Tadi ada 3 teknik ya. Teknik apa tadi? 5 indera kita. Kemudian teknik menurunkan gelombang otak melalui berbagai macam tadi gitu. Bisa lupa semua. Itu adalah keseharian kita, natural existing trust. Yang kedua, sesuatu yang membuat kebenaran. Saya tahu Anda ingin relax, bagaimana saya ingin relax, saya tahu Anda ingin relax. Sekarang saya yakin Anda juga ingin relax dan bisa merasakan rasa relax. Jadi, saya ingin tenang, saya tahu juga Anda ingin merasakan ketenangan, karena dengan ketenangan itu membuat hidup kita menjadi lebih baik, lebih sulit apa yang dialami. Dan saya yakin Anda bisa merasa tenang saat ini, dan rasakan tenang itu ada di mana. Bisa mulai kita dari dada, dari perut, nah itu. Jadi urutannya ke bawah dan ke atas. Clear ya? Itu 3. Saya kasih yang keempat. Passing leading. Passing leading ini kalau mau pakai ini cuma ada lama ini tekniknya itu adalah passing itu artinya kita samakan orang melihat. Kalau kita mulai dengan melihat maka passing itu kita mulai dengan lihat. Pikirkan klien bisa duduk kemudian duduk dan dia tidak pejamkan mata. Sekarang saya ingin Bapak Ibu melihat satu titik di apapun yang bisa Bapak Ibu lihat. Lihat titik itu, perhatikan bentuknya. Jadi 4, ada istilah 4, 3, 2, 1. 4 visual, 4 auditory, 4 kinestetik. 3 visual, 3 auditory, 3 kinestetik. 2 visual, 2 auditory, 2 kinestetik. 1 visual, 1 auditory, 1 kinestetik. Maksudnya gitu. 4 visual itu apa yang bisa kita lihat. Jadi kalau Bapak Ibu duduk, perhatikan satu titik. Perhatikan bentuknya. Bagus sekali. Sekarang saya ingin Bapak Ibu lihat bagian lain, titik lain, dan perhatikan Bapak Ibu bisa lihat. Kalau dia pejamkan mata, maka pikirkan satu penglihatan, satu benda. Oke, perhatikan bendanya, bagaimana bentuknya. Bagus. Dan Bapak Ibu sekarang pikirkan benda lain. Bagus, yang keempat juga. Kemudian dengarkan satu suara sampai 4 kali. Kemudian dengar satu suara. Dengar lagi suara. Ya bagus. Suara. Kemudian akan mendengarkan satu perasaan. Rasakan satu perasaan. Pikirkan perasaan tersebut. Dan di mana perasaan itu berada. Sekarang pikirkan perasaan lain. Jadi 4 passing. Begitu selesai, kemudian dan sambil Bapak Ibu mendengar, melihat, dan merasakan, mungkin Bapak Ibu tidak menyadari ada rasa rileks bergerak dari manapun itu meliputi seluruh Bapak Ibu. Bagus sekali. Kata bagus ya. Dan sekarang Bapak Ibu kembali pikirkan satu benda yang bisa dilihat. Jadi 4 visual, 4 ada di kinestetik, 3 visual, 3 auditory, 3 kinestetik, 2 visual, auditory, dan kinestetik, 1 visual, auditory, kinestetik, kemudian rasakan rasa rileks di dalam diri. Ini teknik passing leading. Kalau saya menggunakannya biasanya 4, 3, 2, 1 langsung. Jadi apa yang Bapak Ibu bisa lihat, kemudian 3 yang Bapak Ibu bisa dengarkan, kemudian 2 yang Bapak Ibu rasakan, dan 1 baru leading. Sekarang ketika Bapak bisa lihat, dengar dan rasakan kembali rasa rileks bergerak dari kaki melewati betis, seperti itulah. Itu yang saya lakukan. Dengan beberapa teknik dilakukan seperti itu. Oke, clear. Nah, ini sekarang yang menarik ini yang sering dipakai oleh Milton, namanya confusion induction. Jadi induksi yang memenuhi seluruh pikiran kita dengan kata-kata yang sedikit membingungkan. Tapi ujungnya adalah ketika orang bingung, maka dia memilih relax. Ini ibarat kita kalau naik mobil nih, atau kita punya 3 orang di belakang kita. Ini kemana ya, saya bingung saja. Yang satu bilang kiri, yang satu bilang kanan, yang
kiri atau kanan, sakit mulut atau ada teriak dengan cepat, kiri, saya akan ikut yang terakhir. Karena bingung dengan suara di belakang, pada ujungnya yang kenceng yang terakhir. Bagi di sini gerakannya seperti ini, contoh ya, gitu. Oke, duduk tenang, kemudian bayangkan ataupun yang bayangkan, dengarkan apa bisa Bapak Ibu dengarkan, kemudian rasakan hari ini. Dan saya ingin cerita sebuah kebenaran dalam hidup ini kan kita selalu berada dalam posisi benar dan posisi salah. Tapi yang menarik adalah kita punya pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Yang menarik, pikiran sadar kadang-kadang menemukan kebenaran tentang pikiran bawah sadar. Dan pikiran bawah sadar sebenarnya sering sekali tidak benar. Apa yang dikatakan oleh pikiran sadar. Yang menarik, ketidakbenaran pikiran bawah sadar tidak selalu benar oleh pikiran sadar. Sementara ketidakbenaran oleh pikiran sadar belum tentu sebenarnya benar-benar tidak benar. Karena semua kebenaran itu adalah persepsi akan kebenaran dari pikiran sadar maupun pikiran bawah sadar. Dan yang menarik adalah kebenaran itu atas pikiran bawah sadar tidak benar-benar benar. Bisa saja kebenaran itu tidak benar. Tapi ketidakbenaran yang dipahami oleh pikiran bawah sadar belum tentu sebuah kebenaran. Dan tahukah Anda apa yang benar-benar menarik adalah ketika Anda benar-benar bisa relax hari ini. Relax, nyaman, dan itu adalah sebuah kebenaran yang bisa Bapak Ibu rasakan itu. Dan perhatikan kebenaran itu benar-benar menelusuri semua sel-sel di dalam Bapak Ibu, dan kebenaran itu menjadi sebuah rasa rileks dan jauh lebih dalam dari sebelum. Merasakan rileks itu sebagai sebuah kebenaran yang bergerak dari kepala melewati dada dan turun melewati seluruh sel area tubuh. Nah, itu kondisi teknik. Jadi memberikan sebuah data sebanyak mungkin, dan karena bingung maka dia akan menurut ujungnya. Ada banyak teknik tentang ini, tapi tadi saya contohkan satu teknik namanya convincing teknik. Teknik membingungkan. Teknik terakhir, learning experience. Jadi di sini kita sudah duduk tenang, kemudian saya ingin Bapak itu membayangkan pertama kali Bapak itu bisa membaca. Saya ingin membacakan entah kapan itu usia Bapak Ibu. Dan perhatikan saja saat kita mulai melihat huruf-huruf yang kompleks menurut kita, melihat garis demi garis, melihat sensasi orang-orang mengucapkan kata demi kata yang kita sendiri bingung bagaimana mengucapkan. Tapi menariknya, Anda terus belajar, Anda terus membuka buku, dan Anda mulai mengkaji huruf demi huruf. Anda paham huruf A adalah garis seperti segitiga, dan ada garis di bawah. Ini dikatakan A. Huruf B adalah satu garis dan ada dua lingkaran di dalamnya. Dan ketika dikaji, huruf B ketemu A, ada huruf B. Bagaimana huruf B ketemu A, U, ada U. Dan ketika huruf I yang dibentuk garis lurus ditaruh di belakang I, dinamakan ibu. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan ini sedalam mungkin sampai klien merasa terbawa situasi, dan dengan pengalaman itu bisa memberikan Bapak Ibu hasil yang lebih datang. Karena ternyata walaupun kompleks, Bapak Ibu menguasai hari ini bisa membaca berbagai macam buku dengan sangat rileks, jauh lebih dalam dari sebelumnya. Sekarang silakan bawa pengalaman ini ke dalam diri Bapak Ibu, ke dalam tubuh Bapak Ibu, dan rasakan setiap kecerdasan ini muncul di setiap sel-sel yang ada di dalam diri Bapak dan Ibu. Jadi ini pilihan ya.
Jadi 6 strategi ini adalah langkah untuk bisa kita gunakan. Sekarang saya ingin diskusi tentang suara, tone, nada, dan sebagainya. Jadi nadanya harus pelan, tapi juga tetap melangkah. Rasakan, perasaan, dan sebagainya. Yang kedua, gunakan kata-kata. Nah, Milton Erickson sangat gunakan kata-kata yang sifatnya adalah pilihan. Tapi dipilih, misalnya, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu bisa merasakan, saya katakan saya taruh di atas pakuan ya. Gitu. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu merasakan bahwa ada satu bagian di antara kedua tangan Bapak Ibu yang lebih hangat dari sebelumnya. Dan Bapak Ibu silahkan rasakan, namun saya tidak tahu apakah yang kiri atau yang kanan yang lebih hangat dari sebelumnya. Kalau sudah, Bapak Ibu angkat kepala dan rasakan rasa itu bergerak dari satu tangan melewati betis, turun ke kaki, melewati kaki lagi, berputar melewati tangan, melewati bagian kanan tubuh atau bagian kiri tubuh, kemudian sampai ke tangan yang lain, sehingga rasa hangat ini berada di kedua tangan. Tentu ada yang satu lebih hangat. Nah, biasanya saya pakai untuk ngetes ya, lebih hangat, dan menariknya bagian lebih hangat ini seperti terasa ringan, dan sehingga terlepas dari pangkuan, lepas berada di jalan, tidak menyentuh apapun, dan rasakan tangan terus lebih ringan, seperti saya mengikat dengan balon gas yang sangat besar. Bagus, dan rasakan tangan itu menggiliran keluar ketika balon gas, makin lama makin naik. Balon gasnya saya tambah lagi makin lama. Bagus, saya naik, dan sekarang balon gasnya saya lepas sehingga tangan terpilah terlepas kembali ke bawah, dan saat tangan ke bawah itu ada rasa rileks oleh hadir ke dalam seluruh bagian sel di dalam bapak tadi. Itu teknik induksi. Oke, pertanyaan sebelum kita latihan. Jadi ada 6 latihan yang akan kita pakai. Jadi latihan induksi ya, latihan induksi menggunakan gelombang. Kalau nggak ada, saya akan lanjutkan dengan deepening. Jadi nanti lakukan deepening sekalian ya, latihan. Biar sekalian aja. Nah, pertanyaan kalau sudah kita turunkan, terus ngapain? Nah, kita bawa, ini sudah turun di bawah, kita pertahankan supaya di bawah. Ada 4 langkah, 4 teknik, 4 teknik pilihan. Ya. Maka sebelum nanti saat rapor, tanyain dulu. Dia punya fobia ketinggian nggak? Kalau fobia ketinggian, jangan sekali-kali gunakan hal yang membawa tinggi. Nanti kita bertanya, dia punya ketakutan ketinggian. Kalau nggak ada, biasanya saya gunakan bola energi atau itu ilustrasinya. Oke, jadi setelah tadi turun, dan sekarang saya ingin Bapak Ibu merasakan sebuah bola energi. Ya, bola menarik sebenarnya. Dan bola ini diberi warna favorit Bapak Ibu. Warna apapun itu. Gitu. Dan yang menarik, bola ini setiap menyentuh bagian diri kita akan membuat rasa rileks jauh lebih dalam. Nah, ini kembali gunakan. Rasakan bola ini sekarang bergerak dari kepala, berputar sekitar kepala. Membuang semua pikiran-pikiran yang tidak nyaman. Karena bola ini berputar membersihkan semua pikiran yang tidak nyaman. Dan hanya membiarkan pikiran yang tidak rileks dan nyaman. Terus, bola ini kemudian berputar di kepala, turun melewati pipi, turun melewati leher, melewati tulang belakang. Bola ini terus berputar melewati dada kita,
Menyentuh tangan, kedua tangan. Turun ke bawah lagi. Melapangkan dada kita. Membuat rileks jauh lebih dalam. Melewati perut. Melewati paha. Melewati betis. Melewati kaki kita. Dan sekarang bola itu berputar mengikuti seluruh sel-sel yang ada di dalam tubuh. Seluruh sentimeter, setiap inci dalam tubuh kita terpengaruh oleh bola energi ini yang membuat tubuh kita rileks, santai, dan nyaman. Kata rileks, santai, dan nyaman itu membuat kita sering ulang-ulang. Itu adalah sebuah kata repetisi yang membuat kalian menjadi lebih nyaman. Dan rasakan tubuh lemas, seluruh area tubuh lemas yang rileks, jangan lemas saja, lemas dan rileks jauh lebih dalam dari sebelumnya. Dan baru kemudian kita masuk ke sugesti ini. Itu satu ya. Kalau ada hitungan, nah hitungan ini lebih nyaman sebenarnya. Jadi saya akan menghitung 10 sampai 1. Setiap hitungan membuat Bapak Ibu jauh lebih dalam, jauh lebih rileks. 10 sangat dalam, lebih rileks. 9 jauh lebih rileks. 8 sangat rileks. 7. Nah, saat mengucapkan 10 tersebut, suara kita makin pelan ya, kan? 7 lebih rileks, lebih nyaman. Sangat nyaman. Jauh sangat lebih dalam, lebih rileks lagi. Yang satu. Itu apa cara menghitungnya? Ada dua dengan teknik lift ataupun teknik tangga. Jadi sama seperti teknik lift dan tangga. Kita akan, dan biasanya ditambah di bawah adalah tempat tidurnya. Jadi gitu, ada tempat tidur yang nyaman di bawah. Jadi bayangkan Bapak Ibu masuk ke mall favorit Bapak, di mana di lantai 10 paling bawah gitu. Ada tempat tidur yang nyaman yang membuat kita lebih rileks. Kalau nyaman ke situ dan sangat lelah tidur. Jadi kita akan mulai masuk ke mall, boleh masuk lift atau masuk tangga. Dan kita turun lewat tangga jalan. Dan kita akan mulai turun 10, turun 9, 8, turun. Nah, terus keluar ya. 7, 6, 5, 4, 3, dan 1. Bagus sekali. Dan di bawah ada tempat tidur yang nyaman. Dan ketika tempat tidur yang nyaman, Bapak Ibu ambil selimut yang Bapak Ibu sukai, dan sebentar lagi Bapak Ibu bisa merasakan rileks yang dalam. Namun, ini kunci ya. Namun apapun yang terjadi, suara saya tetap bersama Anda. Ini kata kunci ya. Kalau nggak dia lewat tidur tuh. Kalau Bapak Ibu punya klien yang pulang kerja, itu sering sekali lewat di sini. Maka jangan lupa kata-kata itu. Suara saya tetap bersama Anda sampai sesi ini selesai. Kalau nggak dia lewat. Jadi sampai ke delta, itu artinya kita yang nggak kedengar suara sugesti kita. Kali ini baru pertengahan. Jadi suara saya tetap bersama Anda sampai sesi ini selesai. Mau naik lift, mau naik tangga sama. Jadi di induksi, deepening. Nah, beberapa orang untuk nyamannya suka melakukan deepening atau kedalaman sampai 2 kali. Beberapa malah sampai 3 kali. Jadi pakai tadi energi, kemudian dihitung 10 sampai 1, malah kadang-kadang tambahin tangga lagi. Tapi pastikan ada suara saya bersama Anda. Pastikan itu, karena itu kata kunci. Romi Rafael yang marahin salah satu hipnosis panggung, lupa ngomong ini. Jadi kalau hipnosis panggung ketika dia diturunin gelombang otaknya, harus ada kata-kata, Anda akan tetap berdiri di sini seperti akar pohon yang menatap di tanah. Tidak akan goyang, tidak akan jatuh. Dia lupa ngomong itu. Jadi begitu ditarik, jeblek ke bawah dan jatuh orang. Nah itu bahaya. Itu lupa ngomong itu ke audiens. Jadi itu tantangannya untuk hipnosis panggung. Oke.
Pertanyaan? Langkahnya? Gitu. Clear? Oh, silakan. Pak Tri. Siapa yang nanya tadi? Pak Tri, siapa yang nanya? Oke, silakan Pak Tri. Kalau mau nanya boleh. Oh, Pak jadi? Baik, yang lain kalau mau nanya boleh diajukan. Jadi induksi sama deepening ya kita ya. Tanya coach. Ya. Ya. Kalau bandingkan dengan apa kemarin dengan EF apa tuh MTP gitu ya, MTP yang mungkin lebih singkat mungkin ya coach ya, kalau MTP gitu ya. Maksudnya dengan EFT atau SAFE kan lebih singkat, masalahnya apa sebentar, kemudian deepening juga sebentar dengan apa mungkin nafas yang tarik nafas, hembuskan pelan-pelan gitu ya. Itu untuk mencapai apa gelombang alfa. Kalau ini sepertinya lebih butuh waktu lebih lama coach ya untuk dengan hipnoterapi ini. Pertama jelas lebih mahal. Enggak sih. Ya, karena butuh waktu. Yang kedua gini Pak, enaknya hipnoterapi lebih bersih Pak. Jadi kalau Bapak pakai teknik lain, IFT segala itu cepat, tapi kadang-kadang ada yang terliwat Pak. Jadi nggak cover semua. Maka kalau nggak cover semua ya sudah tapping lagi kan gitu. Nah kalau ini enaknya dia ngebersihin semua internal. Gitu. Itu bedanya di sana Pak. Jadi apapun yang muncul di internal nanti saat nanti proses pengalian, nanti abis ini ada pengalian, di situ lebih bersih karena kita mengcover internalnya. Itu yang membedakan situ. Hipnosis terapi dengan teknik lain. Karena kita menelusuri ada apa di dalam. Itu sih Pak sebenarnya bedanya. Jelas lebih lama karena kita menelusuri apa yang terjadi di dalam. Kita sedang buka akses sebenarnya. Di dalam itu ada apa. Itu beda. Jadi semua teknik sebenarnya ada plus minus Pak sebenarnya. Ya, ya. Terus sugesti positifnya diberikan setelah dia deepening. Ya, betul. Jadi langkah kita sekarang adalah akses dulu ke bawah sadarnya. Jadi kalau di bawah baru kita kasih terapinya di situ. Terapi atau sugestinya. Nanti kita bicara itu setelah lakukan ini. Ya. Oke, clear. Ada tanya lain? Coach Ari. Ya, silakan. Dulu. Ya maaf tadi kekunci gitu. Gimana Pak? Mohon maaf Coach. Ya sebelumnya saya masih ingin keterangan yang pertama untuk dalam kondisi seperti apa Coach, klien itu cukup kita bawa ke alam alfa dengan atau ke alam theta gitu yang pertama. Kemudian yang kedua perbedaan teknik atau batasan untuk kita membawa klien kita ke alam alfa sama sampai ke alam theta itu perbedaan tekniknya di mana gitu Coach. Terima kasih Coach. Ya, untuk hipnoterapi sebenarnya masuk ke theta Pak. Bukan ke alfa. Cuma kalau di dalam teknik Ericksonian di alfa sih cukup kadang-kadang, kecuali memang kasusnya agak dalamnya. Kalau Bapak misalnya masuk kasus perkosaan misalnya, itu harus ada sampai ke theta karena kita pengen tahu banget apa yang ada di dalam perasaan. Karena itu sudah campur ada subresponden. Subresponden itu adalah kalau posisinya dia masih di beta, dia seperti mencegah data itu keluar. Ketika sudah di dalam, dia bisa lepas. Jadi biasanya ya kalau di dalam one on one ketemu gitu, kita bisa gerak-gerakin tangannya tuh. Tangannya kalau tangannya kan terjulai ke bawah tuh. Kalau tangannya diangkat ya biasanya kita pegang naikin tangannya ke atas. Kemudian kita lepas, tangannya terjulai ke atas ke bawahnya cepat, itu sebenarnya dia sudah masuk ke dalam kondisi trans. Tapi kalau saat dilepas tangannya masih agak nahan gitu, tangan dipegang agak nahan, itu belum dalam tuh berarti. Jadi kalau bisa dipegang tuh, kalau tangan orang lemes kan dipegang naikin ke atas, kemudian kita lepas tangannya terjulai ke bawah cepat. Tapi kalau dia belum masuk, biasanya tangannya masih rada nahan. Gitu.
itu artinya dia belum rileks. Itu alat ukur sederhana. Alat ukur pakai, tidak ada alat ukur yang pasti ya, ada Davidson scale dan sebagainya. Cuma sebenarnya kita hanya bisa melihatkan ekspresi muka dan merasakan. Kalau Pak Tri kan tunanetra nih, Pak Tri sebenarnya bisa gunakan dengan menggoyang-goyangan tubuhnya. Relaksasi kayak kita nidurin anak gitu. Tapi sambil dipegang sambil dinyanyi kan kita tahu ini anak ini sudah tertidur ketika goyangannya sudah pasrah dengan goyangan kita, kemudian lemas kita itu bisa lakukan itu. Jadi kalau saya ngetesnya adalah pegang tangan, lepasin. Jatuhnya terjual ke bawah cepat atau agak ketahan, itu menentukan dia sudah masuk apa enggak. Nah di situ kita dalamin. Kalau belum dalam kita dalamin sampai ke dalam. Memang harus sampai theta Pak kalau di dalam teknik hipnoterapi. Tapi kalau di dalam teknik Ericksonian, selama tangannya sudah terjual ke bawah kita bisa kita lakukan sugesti ya. Gitu. Nah, sugesti seperti saya bilang tadi, sugesti itu nasihat ya. Cuma bedanya dalam kondisi ini kita nasihati orang kondisi pikiran sadarnya relax dan tidak terlalu bekerja. Gitu. Oke, tanya lagi tadi siapa? Saya Coach. Ya, silakan. Ya, saya Yanto dari. Ya. Untuk masuk ke kondisi trans theta itu, apakah semua orang bisa di bawah itu atau ada tipe-tipe orang tertentu yang bisa? Ya, oke. Ini pertanyaan bagus. Tapi pertama, biasanya itu terjadi kalau Bapak sesi gratisan. Gratisan itu artinya orang datang, kalau orang datang kita, dia pasti udah mau diterapi, Pak. Kalau kita dia orang datang kita. Tapi kalau Bapak datang, saya terapi ya, itu dia suka kejadian seperti itu. Itu yang suka orang. Nah, jadi sebenarnya saya suka cerita Milton tuh. Satu orang bilang, Milton saya nggak bisa di hipnoterapi, saya nggak bisa. Oke, saya setuju dengan Anda. Jadi, oke, saya ingin Anda membayangkan ketidaksetujuan Anda. Jadi saya ingin Anda membayangkan bagaimana Anda tidak bisa diterapi. Bagaimana tahu Anda bisa diterapi? Iya, waktu itu nggak. Oke, saya ingin bayangkan itu dulu. Pada saat Anda tidak diterapi, apa yang Anda rasakan? Anda lihat atau dengar? Waktu itu saat dia membayangkan sebelum sudah masuk hipnosis, saat dia membayangkan, oke, bayangan terus, bagus sekali. Sambil Anda membayangkan, mungkin Anda bisa merasakan rileks di kaki Anda. Nah, itu, kalau udah situ sebenarnya udah bisa, Pak. Jadi sebenarnya hampir setiap orang bisa dilakukan sesi hipnosis. Selama dia ngajain, Pak. Kalau dia jaim, dia nggak mau dengerin apa yang Bapak itu lain masalah itu. Jadi sebenarnya hipnosis itu tentang komunikasi sih. Trik komunikasi. Jadi kecuali dia nggak, ya kalau dia counter terus apa yang diomongin ya itu masalah. Hanya kalau Bapak buka hipnoterapi, klien datang ke Bapak, itu sebenarnya udah mudah karena dia datang bawa sesuatu. Masalah pasti dia nurut ya apapun, apalagi bayar Pak. Bayarnya depan, itu pasti nurut. Kayak kita ke dokter, bayar depan pasti nurut. Mau diapain ke dok? Ini saya sembuh. Itu yang terjadi sebenarnya. Ya memang yang terjadi teman-teman itu adalah kalau lagi sesi terapi amal. Nah ini sering terjadi tuh kayak gitu itu terapi amal sebenarnya sering terjadi yang Bapak. Apalagi kalau dia kliennya ingin nyenengin nggak kerasa tuh Pak, nggak apa. Itu kayak gitu gitu. Kalau itu jangan panik, oke, gitu. Kembali dia mau diterapi apa enggak gitu. Pertanyaannya gitu. Yang kedua, kenapa tadi ada pertanyaan tentang ini milik sendiri apa enggak? Orang datang ke kita, disuruh istrinya misalnya berhenti merokok. Kita harus diskusi dulu sebelum sesi. Oke, boleh tanya Pak, boleh jujur boleh. Ya, Bapak udah 30 tahun merokok, kalau jalan ke sini tuh. Ada Bapak boleh tahu. Disuruh istri. Kalau suruh istrinya tuh, dia kadang-kadang dia akan mengatakan udah tuh tapi nggak berhasil lah ya kan ngomong itu ke istrinya gitu masih. Bahkan kita akan tanya boleh Pak, menarik Pak Bapak istri Pak. Kalau boleh tahu Pak kenapa istrinya begitu. Jadi harus terakhir tuh sampai pada sisi ya saya ingin begitu karena saya mau. Kalau di dalam sesi masih ke suruh istri jangan masuk ke sesi terapi dulu Pak, percuma. Karena dia nanti akan pulang ke istri dan katakan, udah saya ke hipnoterapi, tapi saya nggak bisa tuh kayaknya, mungkin saya termasuk orang yang nggak bisa diterapi. Kayak gitu tuh, kayak gitu. Karena dia cari alasan seperti itu. Dia sering kejadian. Jadi kalau orang merokok tuh saya biasanya diskusi, oke Pak, kira-kira istri kenapa nyuruh merokok Pak? Apalagi kalau dia sudah tua, saya akan katakan, Bapak putranya berapa? Bapak ingin nggak menyaksikan putri Bapak menikah, Bapak disahir dengan penuh kasih. Isi emosi saya kejar.
agar dia punya motivasi yang tinggi terhadap Allah. Itu sering saya pakai kalau yang itu. Karena kalau nggak, kalau kita langsung itu dia nggak akan mau dengar. Apalagi nih kayak Pak Tri ini di guru BK. Ya sana Pak Tri sana, siapa tahu kamu bisa jadi lebih benar gitu. Nah, dia datang karena disuruh gurunya segala. Itu dia nanti cari alasan. Udah ke Pak Tri nggak bisa dia Pak. Nah, itu tantangan gitu. Jadi kita harus pastikan bahwa dia mau berhenti karena dia mau, bukan karena dorongan pihak lain. Maka tadi ada istilah, siapa yang punya kendali terhadap keinginan kita sendiri atau kan orang lain. Itu harus clear dari awal. Itu maksudnya gitu. Jadi intake interview rapor itu penting karena di situ kita dapat ketahuan dia hadir itu karena keinginan sendiri atau karena disuruh orang lain. Oke, ada lagi? Coach boleh nanya, Coach? Ya, silakan. Kalau dia via online, kira-kira efektif nggak, Coach? Via online itu bisa efektif kalau Bapak bisa monitor. Ya, yang kedua gini Pak, ini kan dari kursi nih Pak. Gitu. Jangan nyender ke kiri-kiri, Bapak nggak bisa cegah dia jatuh tuh Pak. Itu jatuh, itu tantangan tuh sebenarnya. Kalau dia sama orang lain bisa. Tapi kan orang suka beli video hipnoterapi tuh. Isinya sebenarnya sama kita, bedanya di video hipnoterapi dia yang ada. Jadi gini misalnya induction, deepening dan sebagainya. Kalau kita belum siap, gitu, kan CD-nya terus jalan. Kita belum sampai level sugesti, kita baru awal dengerin, tahu dia sudah masuk ke induction, deepening, sugesti. Ya, itu udah masuk tuh. Jadi Bapak bisa dengar dia, bisa lihat dia dari jauh kemudian induction, tapi minta salah satu keluarganya menjaga dia. Salah satu keluarganya menjaga dia supaya dia tidak jatuh kemana-mana dan Bapak bisa lihat one on one ya, fokus ke dia dan Bapak bisa lihat itu bisa sebenarnya. Lewat video call itu bisa, tapi harus ada yang jagain. Ada yang jagain dan sebagainya. Kalau ada yang jagain, kasihan tuh nanti miring-miringnya jeduk aja gitu. Itu kejadian sebenarnya 2 kali orang itu. Jadi nggak bisa lewat audio, bahkan bisa selama ada yang jagain. Lewat audio bisa duduk tenang. Beberapa kali saya minta dibuatin audio. Jadi ada klien, Pak bisa buatin audio nggak? Nanti sakitnya apa? Saya tanya. Yang saya lakukan apa? Saya membayangkan dia ada di depan saya. Induksi, biasanya deepeningnya sampai 2 atau 3 kali, karena saya nggak tahu, nggak bisa lihat, baru kasih sugesti, kemudian tutup. Itu aja saya tahu. Jadi kan kerjanya. Tinggal tunggu transferan, Pak. Bercanda. Tapi memang itu dibuat spesial buat dia, tergantung kasusnya apa. Itu salah satu ini hipnoterapi juga Pak, apa? Side income hipnoterapi juga gitu. Diminta buatin CD atau audio, itu biasanya sampai setengah jam, 30 sampai 1 jam. Kita bawa, cuma kita catat kasusnya apa. Itu bisa. Ya khawatirnya saya dapat klien luar kota, Coach. Kan kalau ke sana biaya tinggi, ya kalau dia mau bayarin sih nggak apa-apa. Terus satu lagi, Coach, mau nanya untuk berapa kali minimal untuk menanamkan sugesti itu ya? Kan biasanya nanti klien nanya tuh berapa kali nih sesinya. Kita yang nentuin apa si klien yang tentuin ya? Coach, ya? Kita sebenarnya nentuin. Nah, cuma sebenarnya kalau aturan internasional itu 6 sesi Pak. 6 sesi itu gini maksudnya. Sesi awal dikasih, pokoknya kita lihat kan dia berinteraksi dengan masyarakat dan keluarga kan. Per minggu Pak, jadi 6 minggu sebenarnya. Dengan keluarga, kemudian kita tanya apa yang kamu rasain, apa yang dirasain, dan apa yang terjadi. Kemudian kita tambah sugestinya. Tambah sugestinya di pertemuan kelima kita sudah mulai melepaskan ketergantungan dia pada terapi. Di pertemuan ke-6 kita lepaskan ketergantungan dia pada hari itu, dan hari selanjutnya Anda bisa membawakan terapi diri sendiri. Itu menjadi kuat, terapi ini menjadi kuat bagi Anda dan sebagainya. Jadi kita perlu lepasin ketergantungan dia pada terapis. Ini kode etik juga sih Pak, jangan sampai ketergantungan. Tapi internasional itu 6 kali. 6 sesi, artinya 6 minggu. Jadi untuk apapun rata-rata 6 minggu. Jadi semuanya adalah melihat dampak dari sesi kita di pertemuan keluarga. Saya orang rokok tuh, itu kemarin sempat merokok sekali gitu. Kenapa? Abang tahu ada apa? Ya kemarin karena lagi pusing, stres,
Kemudian kita tambahin. Kalau saat Anda stres, itu maka Anda bisa gunakan teknik lain, teknik duduk, meditasi, apapun itu, yang jelas tidak merokok. Itu kita tanamin lagi, tanamin lagi sampai dia berhasil. Jadi internasional sebenarnya minimal 6 sesi, Pak. 6 kali 7 hari. Jadi selama 40 hari. Itu internasional. Cuma di Indonesia kadang-kadang ada cuma 3 kali, ada 4 kali karena saya nggak tahu, berarti Indonesia itu ada beda-beda. Ada yang 500, ada yang 200, ada yang 1.000.000, dan sebagainya. Tapi biasanya kalau orang mau melakukan sesi ini, ada yang selama 6 hari bisa paket 4 juta atau 3 juta 6 hari. Nah, sesi itu Bapak sediakan waktu hari apa dan hari apa. Itu saya gitu. Satu lagi boleh, Coach? Oke, silakan. Khawatirnya kalau yang lawan jenis nih. Nah, itu gimana ya cara mengatasinya itu, Mas? Makasih. Iya, ini memang debatable, Pak. Jadi memang kalau Bapak one on one langsung, itu Bapak harus ada video tuh, karena dia lagi trance. Karena ada satu kejadian di ribut itu, fitnah, kata kesannya si yang laki-laki si terapisnya melakukan pelecehan. Nah, makanya itu Bapak harus punya video itu di situ. Jadi sesi Bapak terlihat di situ. Harus ada CCTV lah. Gitu. Berat juga ya harus pakai CCTV. Tapi memang kalau pakai audio sih nggak jadi masalah gitu ya. Tapi kalau one on one Bapak harus pakai CCTV. Idealnya memang laki-laki dengan laki-laki. Tapi kalau terpaksa harus gunakan CCTV, or dia membawa seseorang di situ. Jadi yang bisa monitoring siapa gitu. Karena pernah ada satu kasus dituntut tapi bingung juga sebenarnya pembuktian. Jadi ya dituntut dan si hipnoterapisnya nggak punya video, gitu. Nggak pakai video. Jadi kalau Bapak Ibu mau pakai lawan jenis, Bapak harus gunakan video untuk memastikan sesi Bapak berlangsung. Ya, atau via Zoom kali ya, itu alternatifnya ya untuk yang lawan jenis. Via Zoom, tapi kembali Pak, dia harus nggak bisa sendiri Pak. Harus ada 2 orang dampingin dia. Ada 1 orang dampingin dia di dalam sesi. Gitu. Itu yang harus penting. Ya kalau mau ya gunakan itu Pak, gunakan CD atau audio gitu, untuk bisa lakukan itu. Oke, makasih Kok. Ya. Oke, kembali saya jelasin, induksi adalah ini pernyataan Pak Pemdanya. Induksi adalah langkah awal menurunkan gelombang otak. Jadi beta turunin ke alfa, di alfa dalamin sampai ke level theta. Itu yang dimaksudkan induksi. Jadi induksi dan deepening. Induksi menurunkan, deepening sampai ke bawah. Deepening tadi tekniknya bisa hitung ke bawah, bisa turun tangga, naik lift dan sebagainya. Saya pastikan kalau tanyakan punya fobia ketinggian nggak ya? Kalau punya ketinggian berarti PR baru. Nah, PR baru untuk bisa sesi berikutnya. Tapi kalau dia nggak ada ketinggian, oke, nggak jadi masalah. Tapi kalau dia punya ketinggian, naik lift goyang, nggak jadi masalah. Tapi pada saat sesi dia malah masuk ke trans yang lain, trans membayarkan tingginya gedung dan sebagainya, itu jadi masalah. Jadi pastikan ya, gunakan tanda itu. Baik, kita akan latihan pasangan. Gunakan teknik. Nanti gantian ya, siapa yang jadi klien dulu, kemudian satu menjadi hipnoterapis, turunin dari induksi ke deepening, kemudian katakan begitu selesai, oke, nah sekarang sesi selesai, Bapak bisa menghitung nih kalau bangun. Saya akan menghitung 1 sampai 5, di mana setiap hitungan membuat Bapak Ibu makin segar, makin kuat, makin yakin menghadapi itu. 1, makin kuat, 2, makin segar, 3, lebih kuat, 4, siap-siap dari membangun, dan itu hitungan kalau pakai hitungan. Kalau nggak pakai hitungan, sesi sudah selesai, kapan pun Bapak sudah nyaman, Bapak bisa kembali ke ruangan ini sekarang. Itu langkah yang saat bangun begitu ya. Ingat kalau pakai hitungan, kembali saya jangan cepat-cepat, itu kasihan tuh orang. Orang lagi tidur nyenyak, ibarat kita diguyur air, di gua luyang, itu sebenarnya itu. Jadi dari theta ke atas itu pelan-pelan bangunnya. Sama seperti tidur kan. Maunya jadi 1, santai. 2, makin kuat, makin relax. Bisa gitu cara hitungnya. Jadi jangan
Kalau Bapak Ibu bingung langsung aja saat Bapak Ibu siap baru kembali ke ruangan install. Oke, kita akan berpasangan. Yang baru gabung mungkin jadi klien. Jadi biar jadi klien nanti hipnoterapinya yang melakukan sesi ya. Nasib coach ya. Tugas Bapak Ibu hanya merasakan saja dan biarkan si hipnoterapisnya nanti yang lebih umum. Baik, kita akan jadikan ini berpasangan sebentar saya tunjukkan dulu. Oke, silakan nanti dibagi. Oke. Nah, sambil nunggu saya mau informasi dulu, ulangi lagi ya. Jadi hipnoterapi stepnya adalah rapor atau pre-induction, induksi yang nurunin gelombang otak, kemudian deepening perdalam karena nurunin kan dari beta ke alpha, kemudian turunin sampai ke beta. Setelah itu nanti kita masuk teknik sugesti, dan itu baru bangun dulu. Itu maksudnya ya, silakannya seperti itu. Jadi sederhana sebenarnya. Oke, sekarang sudah. Jadi nanti latihannya juga seperti itu ya. Oke. Silahkan yang siap undangan boleh dimasukin grupnya. Oke, yang sudah boleh masuk grupnya, kemudian kita nanti latihan di sana.